Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai senyawa aldehid. Nah, apa senyawa aldehid? Bagaimanakah sifat-sifatnya? Bagaimanakah pembuatan dan reaksinya? Mari kita simak pada penjelasan berikut ini. Sebelum kita belajar tentang senyawa aldehid, kita harus mengetahui apa itu senyawa karbonil. Jadi, senyawa karbonil itu apa? Senyawa karbonil adalah senyawa yang mengandung gugus karbonil. Gugus karbonil itu adalah C dengan O yang terikat secara ikatan rangkap. Senyawa karbonil nanti ada beberapa golongan, antara lain yaitu ada aldehid, ada keton, ada asam karboksilat, ada ester, asil kloida, amida, dan anhidrida. Nah, ini adalah namanya disebut sebagai senyawa karbonil karena dia mengandung gugus karbonil. Baik, yuk kita bahas mengenai aldehid. Aldehid atau dikenal dengan istilah alkanal merupakan senyawa turunan alkana yang mengandung gugus karbonil ini ya, gugus karbonilnya, tetapi pada sisinya dia mengikat satu atom hidrogen atau dua atom hidrogen. Tetapi jadi kalau misalkan ini jadi ciri khasnya ini untuk aldehid ini ada CO karbonil dengan satu hidrogen. Aldehid yang paling sederhana adalah formaldehid karena dia memiliki hanya C1 alias C yang pada karbonil ini dan pada sisinya mengikat dua atom hidrogen. Itu yang aldehid yang paling sederhana. Jadi aldehid di sini ada C karbonil, ininya hidrogen, sisinya adalah alkil. Bagaimana tata nama senyawa aldehid? Berdasarkan penamaan sistem IUPAC atau penamaan sistem internasional, rantai induk adalah rantai karbon terpanjang mengikuti aturan alkana yang mengandung fungsi aldehid dan berakhiran al. Karena namanya adalah alkanal, jadi berakhiran al. Cabang alkil diberi nomor dari gugus aldehid. Jadi di sini penomorannya dimulai pada C karbonil. Nah, ini sebagai C nomor 1. Jadi selalu yang mengandung gugus karbonil dihitung sebagai C nomor 1. Untuk penamaannya hampir sama seperti nama alkana. Misalkan untuk C1 namanya metana. Karena dia mengandung gugus karbonil dan dia ada aldehid di sini ada COH, ciri khasnya dari aldehid, dia berakhiran al sehingga namanya metanal. Kalau dua etana karena dia mengandung CHO namanya adalah etanal. Propana misalnya 3 propanal, begitu seterusnya ya. Nah, ini ada contoh satu senyawa yang dia memiliki cabang. Bagaimanakah penamaannya? Jadi kita lihat di sini adalah rantai induknya terlebih dahulu. Ini kita cari yang rantai induknya di sini ya. Nah, kita cari rantai yang terpanjang. Nah, penomorannya dimulai dari C karbonil. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 adalah butana karena dia mengandung gugus aldehid namanya butanal. Pada C nomor 2 ada cabang metil. Jadi namanya adalah 2-metil butanal. Nah, bagaimanakah dengan nama trivial atau nama umum atau nama dagang? Nah, untuk nama trivial ini berakhiran aldehida. Misal, pada C1 seperti ini, kalau IUPAC kan metanal. Kalau nama trivial adalah formaldehid. Dan kita lebih mengenal istilahnya formalin. Pasti udah nggak asing kan dengan istilah formalin. Biasanya untuk pengawetan, untuk pembuatan 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 hapusan gitu kan ya. Jadi dia menggunakan formalin di sininya. Kalau C-nya 2 namanya asetaldehid. Kalau dia
IUPAC kan etanol, kalau 3 adalah asetaldehid. Kalau 3 namanya propionaldehid, kalau 4 butyraldehid, kalau 5 valeraldehid. Nah, di sini kita biasanya kalau dalam ujian kita menggunakan istilah penamaan IUPAC, tapi kita juga harus mengetahui nama trivialnya. Nah, berikut ada 2 contoh senyawa yang menggunakan penamaan trivial. Nah, contoh senyawa yang pertama ini ada senyawa benzena ya. Ini ada benzena, ada cincin benzen. Dia memiliki gugus aldehid pada sisinya. Nah, dia memiliki cabang juga di C nomor 4. Jadi ini sebagai C1 1, 2, 3, 4. Tadi C4-nya ada cabang metil. Jadi namanya adalah 4-metil benzaldehid ya. Ya, untuk contoh senyawa di sini ada sikloheksena. Dia memiliki cabang di C nomor 2 ada isopropil. Kemudian di C1-nya ada gugus aldehid. Bagaimana namanya? Namanya kita sebutkan cabang terlebih dahulu. Cabangnya ada pada C nomor 2, itu dulu sebagai C1 ya. 2 isopropil sikloheksana, ini ada sikloheksana. 1 karbaldehid, ini karbaldehid pada C nomor 1. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh senyawa golongan aldehid yang terdapat pada bahan alam. Pertama ada vanilin. Ini vanilinnya bisa kita dapatkan dari senyawa eugenol dalam minyak cengkeh. Nah, di sini dia memiliki gugus aldehid ya. Kemudian ada piperonal. Ini dari tanaman saffron. Biasanya tanaman saffron ini digunakan sebagai tanaman obat di daerah Timur Tengah sana. Kemudian ini yang tidak asing untuk kita, ada citronellal. Citronellal ini diisolasi dari minyak serai, biasanya sebagai anti nyamuk ya citronellal. Ada anisaldehid. Anisaldehid ini diambil dari senyawa, misalnya diambil dari senyawa adas atau tanaman minyak asli lainnya mengandung anisaldehid. Nah, bagaimanakah karakteristik senyawa aldehid? Senyawa aldehid TD, saya singkat titik didih aldehid ini lebih tinggi daripada titik didih alkena. Kenapa? Karena dia memiliki gugus COH ya. Karena ada gugus COH itu, dia bersifat lebih polar dan gaya tarik dipol-dipol antara molekulnya besar sehingga titik didihnya lebih tinggi daripada alkena. Yang kedua, titik aldehid itu lebih rendah daripada titik alkohol. Jadi aldehid lebih mudah menguap dibandingkan alkohol. Kenapa? Aldehid tidak dapat membentuk ikatan hidrogen ya. Nah, untuk aldehid dengan berat molekul yang rendah, misalkan seperti C1 itu, dapat larut dalam air. Kenapa? Terjadi ikatan hidrogen antara air dengan gugus karbonil yang polar. Metanal atau formalin adalah bentuk aldehid yang paling sederhana, berwujud gas dan mudah larut dalam air bentuk hidrat. Jadi di sini formalin juga adalah dalam bentuk hidratnya. Senyawa aldehid dengan berat molekul rendah C1 misalkan formalin, baunya sangat menyengat sekali. Nah, semakin panjang rantai karbon dari senyawa aldehid, baunya semakin harum dan berwujud cair. Misal di sini kalau ada senyawa formalin dibandingkan dengan senyawa citronellal dari minyak serai jelas lebih wangi yang citronellal. Nah, aldehid ini termasuk senyawa non-elektrolit. Karena apa? Dia dapat menghantarkan listrik. Nah, bagaimana pembuatan aldehid? Aldehid dapat dibuat dengan 4 cara. Pertama, oksidasi alkohol primer dengan katalis oksidasi. Misalkan seperti KMNO4, kalium dikromat. Nah, yang kedua, pemutusan ikatan rangkap karbon-karbon dengan ozon. Yang ketiga, oksidasi glikol dengan asam periodat. Yang keempat, hidrasi terhadap alkuna. Nah, untuk bagaimana mekanisme reaksi ini, nanti coba saya tunjukkan lewat ketika kita jumpa di kelas ya.
Nah, reaksi pada aldehida. Nah, di sini perlu kita ingat aldehid kan punya gugus karbonil. Nah, yang berperan terjadinya reaksi pada aldehid adalah polaritas gugus karbonilnya. Nah, karena ada karbonil seperti ini, jadi tipe reaksinya adalah adisi nukleofilik. Jadi kita menambahkan suatu pada gugus karbonil di sininya. Nah, ini ada gugus karbonil. Nah, perlu kita ingat C dengan O ini terjadi perbedaan polaritas. Oksigen lebih cenderung bersifat elektronegatif, yang C bersifat elektropositif. Adanya ketan rangkap pada gugus karbonilnya ini terjadi tarikan elektron ke arah oksigen, sehingga C lebih bersifat positif. Jadi oksigen bersifat negatif, C bersifat positif. Ketika ada nukleofil, ingat nukleofil adalah sesuatu yang menyukai yang bermuatan negatif. Jadi nukleofil itu bisa diartikan sebagai spesies yang bermuatan negatif atau kaya akan elektron. Nah, melihat C yang bersifat elektropositif seperti ini, nukleofil akan menyerang bagian C positif di sini, ya. Jadi namanya adisi nukleofilik di sini. Nah, nanti nukleofil akan gandeng ke C bermuatan positif di sini. Nah, ini kan O-nya kan negatif atau oksigen negatif. Oksigen akan mengikat H+ atau elektrofil. Nah, berikut ini yang pertama adalah reaksi dari aldehid. Ya, pertama ada reaksi reduksi. Reaksi reduksi dari aldehid ini nanti akan menghasilkan senyawa alkohol. Jadi misalkan di sini ada aldehid, dia bereaksi dengan reagen reduksi, reduction agent atau reduktor agent, dia akan menghasilkan alkohol. Reduktor agentnya apa saja? Pertama ada gas hidrogen dengan katalis PT, Ni atau PD. Nah, sini untuk katalis seperti di sini bisa juga untuk mereduksi ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Kemudian bisa juga natrium dan Hg dalam etanol. Yang ketiga, LiAlH4 dan NaBH4. Nah, ini biasanya dapat juga untuk reduksi asam dan derivatifnya. Jadi kalau aldehid ketemu dengan reduktornya akan menjadi alkohol. Nah, yang kedua, reduksi menghasilkan alkana. Nah, ini menggunakan reaksi Clemmensen atau Wolff-Kishner. Untuk reaksi Clemmensen, dia menggunakan katalis ZnHg dalam HCl pekat. Untuk Wolff-Kishner menggunakan NH2 di sini dalam larutan NaOH. Oksidasi hasil ketiga. Jadi ini reaksi yang spesifik untuk membedakan antara aldehid dengan keton. Pertama yaitu dengan reagen Fehling. Jadi nanti kalau yang keton ini, yang aldehid ini, ketika direaksikan dengan CuOH2 dengan dalam kondisi basah larutan NaOH ini, dia membentuk endapan Cu2O, namanya merah bata. Jadi nanti aldehid akan positif pada endapan pada reagen Fehling ini dengan menghasilkan endapan merah bata. Yang kedua dengan reaksi Tolen atau reagen Tolen. Jadi di sini aldehid ketika direaksikan dengan Ag2O dengan amonia, dia membentuk cermin perak. Ya, jadi reagen Tolen ini dibuat dari larutan perak nitrat AgNO3 dengan amonia. Nanti jika dia positif aldehid, dia akan menghasilkan cermin perak. Itu bisa dilihat dari reaksinya nanti pas ketika praktikum nanti ditabung reaksinya membentuk cermin perak. Yang keempat, oksidasi dengan KMNO4 akan menghasilkan asam karboksilat. Jadi di sini kalau aldehid dioksidasi lebih lanjut, dia akan menghasilkan asam karboksilat. Yang kelima, bagaimanakah reaktivitas reaksi adisi nukleofiliknya? Jadi di sini yang lebih
reaktif adalah golongan aldehid yang sederhana di sini. Jadi di sini ini adalah formaldehid ya, atau sebut dengan istilah metanal. Dia lebih reaktif dibandingkan aldehid yang berkaitan dengan alkil. Kemudian lebih reaktif lagi daripada ini keton, dan keton lebih reaktif lagi daripada ini adalah benzaldehid ya. Dan ini apa aja yang mempengaruhi reaktivitas reaksi adisi nukleofiliknya? Yang pertama adalah faktor elektronik. Jadi ada pengaruh induksi positif dan gugus alkil menyebabkan karbon-karbonil kurang elektropositif. Yang kedua, faktor elektronik akibat adanya resonansi. Jadi di sini kenapa kok benzaldehid kurang reaktif? Karena apa, elektronnya ini mengalami resonansi pada cincin benzenanya, sehingga dia kurang reaktif dibandingkan formaldehid yang tidak mengandung cincin benzen. Yang ketiga, ada faktor sterik. Pada reaksi adisi nukleofilik karbon-karbonil mengalami perubahan hibridisasi dari sp2 menjadi sp3, sehingga meningkatkan halangan sterik di sekitar karbon-karbonil. Jadi di sini jika gugus alkil semakin banyak atau meruah, bentuk intermediatnya juga semakin tidak stabil. 6. Adisi nukleofilik dengan alkohol. Nah, ini dia akan membentuk ketal atau asetal. Misal di sini ada aldehid, ketika dia bereaksi dengan alkohol menggunakan HCl, dia akan menghasilkan hemiasetal. Nah, nanti jika bereaksi lebih lanjut lagi, dia menghasilkan asetal. Ya, jadi di sini bedanya apa? Kita bisa melihat gugus-gugus yang diikat oleh si C-nya ini. Kalau hemiasetal ini, di sini masih ada OH ya, ada OH-nya. Nah, hanya ini digantikan oleh alkil. Untuk yang keton ini akan saya bahas pada pertemuan berikutnya ya. Senyawa karbonil dapat terbentuk kembali jika ditambahkan H+ atau air. Asetal dan ketal biasa digunakan sebagai cara proteksi gugus fungsi dalam sintesis. Jadi nanti ini kan awalnya kan dalam bentuk karbon seperti ini, ketika ditambahkan dengan asam, nanti dia akan kembali ke bentuk semulanya. Kemudian ada reaksi kondensasi. Di sini ada mekanisme adisi nukleofilik yang diikuti oleh reaksi eliminasi. Jadi misalkan di sini ada gugus senyawa karbonil bereaksi dengan NH2G, ini adalah gugus yang terserah apa saja. Nah, ini dia akan mengalami penggabungan atau dengan istilah kondensasi. Nah, ini dia seperti ini dan menghasilkan produksi sisanya adalah H2O. Jadi di sini terjadi namanya tuh serang adisi nukleofil. Jadi NH2 di sini karena dia memiliki elektron bebas, dia akan menyerang C bermuatan elektropositif di sini ya. Nah, karena ini diserang oleh NH2 di sini, sehingga ikatan rangkap akan menjadi ikatan tunggal, oksigennya akan bermuatan negatif. Nah, setelah itu terjadi perpindahan proton. O negatif ini berikatan dengan H. Nanti dia kan seperti ini, jadi dia OH-nya akan dilepas. OH-nya akan dilepas, nanti N-nya akan bermuatan rangkap juga dengan C, sehingga menghasilkan produksi sisa adalah H2O. Jadi ada eliminasi H2O. Reaksi kondensasi dengan hidroksilamin. Nah, jadi di sini ketika ada senyawa karbonil bereaksi dengan NH2OH, dia membentuk oksim. Nah, kalau dari senyawa aldehid dia membentuk aldoeksim. Kalau keton namanya ketoksim. Nah, semuanya menghasilkan padatan putih, tetapi kita harus membedakan manakah yang aldehid, manakah yang keton. Kemudian reaksi kondensasi dengan hidrasin atau NH2 ini sebenarnya hidrasin. Jadi ketika ada karbonil seperti ini, nanti kan N ini kan memiliki bebas, jadi dia lebih cenderung menyerang C positif yang di karbonil seperti ini. Jadi dia akan membentuk hidrason dan dengan mengeliminasi H2O. Nah,
Kemudian ada reaksi kondensasi dengan fenilhidrasin atau pembentukan ozazon. Jadi di sini ada karbonil, ada fenilhidrasin yang membentuk fenilhidrazon. Reaksi kondensasi dengan 2,4 ditrofenilhidrasin. Nah, biasanya ini akan menghasilkan senyawa berwarna atau endapan oranye. Nah, ini biasanya digunakan sebagai aplikasi uji yang menguji adanya gugus karbonil dalam suatu bahan. Yang terakhir ada kondensasi aldol. Ini berlaku untuk aldehid yang memiliki C alfa atau yang C yang pertama kali terikat pada C karbonil disebut sebagai C alfa, hanya disebut sebagai H alfa. Ketika ada dua aldehid seperti ini bertemu, dia akan mengalami reaksi kondensasi aldol dalam suasana basah. Jadi dia membutuhkan larutan basa kuat seperti KOH atau NaOH. Biasanya kita menggunakan KOH. Nah, ketika direaksikan dengan basa kuat, dia mengalami penggabungan seperti atau kondensasi, ada reaksi pemanasan. Nanti di sini ikatan tunggal yang di sini akan menjadi ikatan rangkap dengan mengeliminasi H2O. Ini adalah mekanisme dari kondensasi aldol. H alfa dalam senyawa aldehid akan dilepaskan sehingga ikatan yang di sini akan membentuk rangkap, ya, di sini akan membentuk rangkap. Setelah itu terjadi perpindahan elektron. Jadi ikatan rangkap ini akan dipindah ke sini sehingga bermuatan negatif, sehingga oksigen yang di sini kan muatan yang di sini pindah ke rangkap ini, jadi ke tunggal ini, jadi menjadi dia rangkap, jadi ininya rangkap, ininya menjadi bermuatan negatif. Setelah itu dia bertemu dengan senyawa aldehid satunya lagi. Ini C yang negatif ini akan berikatan dengan C positif di C karbonil, sehingga dia akan membentuk seperti ini, ya, membentuk seperti ini. Kemudian terjadi eliminasi H2O. Namanya adalah kondensasi aldol. Nanti di praktikumnya kita akan tunjukkan bagaimana praktikum menggunakan prinsip kondensasi aldol pada sintesis di benzal aseton. Nah, kondensasi aldol itu harus syaratnya apa saja? Pertama, senyawa karbonilnya harus mengandung alfa hidrogen, alias di senyawa tersebut ada C alfa, yaitu C nomor 1 yang berikatan dengan C karbonil. Hidrogen alfa pada senyawa karbonil harus sangat asam sejak terbentuknya anion atau karbanion yang terresonansi secara stabil. Tugas untuk petungkal ini adalah carilah satu obat yang memiliki gugus fungsi aldehid. Setelah mendapatkan satu obat tersebut, identifikasi karakteristik dari obat tersebut. Tugas ini adalah tugas individu. Silakan dikumpulkan pada minggu depan. Cara pengumpulannya nanti akan saya sampaikan lewat grup WhatsApp. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.